Yo, what's up guys, back in with me channel Desicer. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang produktif yang tidak realistis. Kenapa gue ingin membahas topik ini? Karena banyak di dunia, terutama dunia zaman sekarang, ketika kita ingin sukses, kita harus disiplin, kita harus produktif, kita harus mengerjakan sesuatu yang berguna dan hindarin main game, hindarin nongkrong, hindarin distraksi seperti bersosialisasi dengan perempuan dan lain-lain gitu kan. Jadi sebenarnya untuk menjadi produktif, untuk menjadi orang yang lebih sukses, tidak harus seketat tidak boleh main game, tidak boleh nonton YouTube, tidak boleh mengkonsumsi entertainment. Dan itu menurut gue sangat tidak realistis, yang dimana zaman sekarang udah kita tidak bisa lepas dari handphone, kita tidak bisa lepas dari sosial media. Ya, kalian pernah lihat gue buat dopamine detox, dan itu sebenarnya bukan untuk lifestyle ya, itu untuk seperti cara kita melepas dari sosial media dengan cara kita memberi waktu dan ruang untuk kita tidak addict terhadap sosial media misalnya. Dan gue juga sering mention tentang cara lebih produktif dengan cara bangun pagi minimal jam 6. Gue pernah buat itu dan itu tidak realistis, dan makanya gue sekarang buat video ini untuk memberitahu kalian cara untuk produktif sendiri itu dengan cara menyelesaikan tas-tas kita. Sesimpel itu sebenarnya. Tetapi kenapa banyak orang cara produktif menghindari main game, menghindari entertainment? Karena entertainment dan main game itu memicu dopamin yang sangat tinggi dan kalian bakal menghabiskan waktu banyak di situ. Setelah kalian menghabiskan waktu banyak di situ, kalian melupakan tas-tas kalian. Sehingga cara yang terbaik ya kalian bisa detox dulu terlebih dahulu, istirahat dari segala distraksi yang tadi, dan kemudian kalian menyelesaikan tas-tas kalian di 1 minggu pertama misalnya. Kemudian kalau kalian sudah terbiasa, kalian boleh kembali lagi ke aktivitas kalian. Misalnya kalian hobi main game, ya boleh aja gitu, tetapi kalian harus ada batasnya gitu. Dan yang paling penting adalah menyelesaikan tas kalian dulu sebelum kalian beralih ke distraksi tersebut. Dari dulu, dari video gue yang gue ngevlog productive morning, gue ngevlog morning routine gue, itu pun gue main game. Kalian bisa lihat di video gue main Fortnite waktu itu. Dan ya menurut gue fair aja. Dari dulu gue juga bisa produktif dengan cara menyelesaikan tas gue, kemudian baru bermain game gitu. Nah, tujuan gue buat ini adalah gue tidak mau memberikan video yang palsu gitu, video yang gue harus kelihatan sibuk, gue harus kerja keras untuk menjadi orang sukses. Ya betul, emang harus kerja keras, tetapi kalau itu tidak konsisten, kalau itu menyiksa kalian, itu tidak akan work. It's not working. Jadi konsisten, disiplin, selesaikan tas kalian terlebih dahulu. Main game ya tinggal diatur aja waktunya. Karena semua orang memiliki waktu yang sama gitu. 24 jam dalam sehari, mereka habisin waktu untuk apa ya
Itu cara mereka untuk memanage waktu. Cara gue memanage waktu ya, gue selesaikan dulu apa yang bisa gue selesaikan. Tugas gue sebagai mahasiswa, tugas gue ya lulus dari perkuliahan. Apa yang bisa gue kerjakan semaksimal mungkin. Dan ya setelah itu gue baru main game untuk refreshing, untuk ya tidak jenuh lah, intinya begitu. Tetapi gue tetap melakukan workout, journaling, reading some books. Itu caranya. Percuma kalau kalian keras terhadap diri kalian tetapi kalian nggak konsisten gitu, bolong-bolong misalnya. Hari ini kalian tas kalian semua centang semua, tas kalian selesai semua, tetapi besok kalian udah males, udah bolong gitu, misalnya bolong 2 hari 3 hari, besoknya begitu lagi, 2 hari 3 hari lanjut lagi ke produktivitas kalian, kemudian besoknya nggak produktif, besoknya produktif, bolong-bolong lah intinya. Yang paling penting dalam menjalankan produktivitas adalah rutin, dan kalian itu benar-benar menyelesaikan sesuatu. Percuma kalian kerja banyak tetapi kalian menghasilkan output yang lebih sedikit dibanding kalian tulis gitu di tas kalian. Misal kalian tulis, hari ini mengerjakan tugas, hari ini mengerjakan laporan. Kalian cuma 2 tas itu tuh, dan kalian selesaikan 2 tas tersebut. Itu lebih baik dibanding kalian nulis tasnya banyak tetapi kalian cuma bisa mengerjakan 1. Kalian cuma menyelesaikan 1 tas, tapi kalian sok sibuk aja, seharian nyicil dan lain-lain. Lebih baik kalian selesaikan tas kalian dan gak nyicil gitu. Kalau kalian hobi nyicil ya boleh aja, tapi kalian tulis detail nyicil kalian itu sampai ke tahap mana. Dan misalnya laporan dah, gue contohin laporan kan ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kalian nyicil misalnya kumpulnya hari Minggu, kalian nyicil dari hari Jumat. Nah dari hari Jumat tersebut kalian tulis goal kalian apa. Di hari Jumat laporan selesai bab 2. Nah kalian nyicil sampai bab 2 kelar, dan Sabtunya kalian tulis lagi nyicil sampai bab 3. Realistis aja, misalnya bab 3 ya udah bab 3. Kalau kalian bisa bab 3, bab 4 ya, meskipun bab 4 easy ya kayak kesimpulan saran, ya kalian tulis selesai sampai bab 4 di hari Sabtu. Jadi sehingga minggunya kalian chill gitu kan, dibanding kalian nyicil tapi ujung-ujungnya hari Minggu tetap mau kerjain semuanya gitu, gak maksimal waktu kalian. Lebih baik kalian kerjain dulu, dan ya sisa waktunya bisa kalian buat untuk chill ya, kalau nggak kerjain sesuatu hal yang lain gitu. Gue ngerti kenapa main game bisa menghabiskan waktu kalian dan nggak ada manfaat gitu kan, karena mereka yang cuma main game nggak melakukan hal yang lain. Misal kalau kita self improvement, kita melakukan reading book, journaling, working out, tentu kita menyelesaikan hal yang lebih penting terlebih dahulu, baru kita bermain game, misalnya begitu. Atau kita mau nonton YouTube, it's okay no YouTube malah jadi source yang paling penting menurut gue ketika ingin learning new skill dan belajar sesuatu hal. Kalian bisa menggunakan YouTube, merupakan platform yang paling baik menurut gue dibanding Instagram ya. Kalau Instagram kalian nggak bisa cari suatu topik yang ingin kalian kuasain, karena isinya di situ explore kan random isinya, terutama TikTok ya.
Dan ya makanya gue bilang task itu paling penting diselesaikan terlebih dahulu, kemudian baru entertainment. Ya realistis aja, nggak mungkin kalian bisa lepas dari entertainment ya kan. Gue juga begitu soalnya. Gue tetap butuh YouTube untuk entertaining. Dan kita bukan hidup di zaman purba yang abis working out duduk di taman bengong. Ya we do meditate ya, but ketika dalam dunia sekarang kita butuh dopamin, asalkan tidak teraddiction terhadap instant gratification gitu. Nah itu kira-kira realistis, produktif ya, produktif yang realistis. Dan kalau kalian misalnya FOMO ya, lihat di YouTube atau di Instagram, Day in My Life, orang yang terlalu sibuk sampai malam, dan ya itu cuman di konten doang. Sebenarnya ada waktu juga mereka untuk chill, untuk relax, karena hidup itu nggak harus sepenuhnya sibuk, harus sepenuhnya tertekan. Perlu adanya gap, perlu adanya waktu ruang untuk kita bernafas juga. Bang misalnya bangun bisnis instead of main game. Ya kalau kalian mau begitu ya malah lebih baik gitu kan, malah lebih bagus. Kalau gue nggak ngebisnis karena belum waktunya buat gue ngebisnis. Gue masih kuliah dan gue nggak mau fokus gue terpecah belah gitu, satu ke bisnis, satu ke kuliah, belum lagi ntar gue mau skripsi misalnya, nanti malah fokus gue ambruk gitu, dua-duanya nggak dapet, malah kuliah gue hancur dan bisnis gue juga hancur. Lebih baik gue fokus ke satu tujuan gue dulu terlebih dahulu hingga selesai, dan gue baru bisa fokus ke bisnis misalnya atau ke pekerjaan gue ke depannya. Kalau kalian yang bisnis ya it's good for you, you know. Tapi kalau bagi gue nggak mau multitasking. Gue fokus ke apa yang bisa gue kerjain dulu di current situation gitu, dan ya figure it out nanti. Terus misalnya kalian ada yang bilang, bang kalau mau jadi orang kaya harus kerja keras, tidur kurang, ya kan, waktu sedikit misalnya. Kalian terlalu banyak mengkonsumsi video-video motivasi yang tidak realistik sama sekali. Kalian tidur 5 jam ngerjain bisnis kalian misalnya, itu mengorbankan health kalian, mengorbankan otak kalian, bisa tumbuh penyakit gitu kalau misalnya kalian kurang tidur. Itu udah riset dokter, itu bisa mengurangkan umur kalian kalau kalian begadang dan kurang tidur. Dan life is balance, you know. Kalian doing your work, relax, chill, kerja keras, tetap harus kerja keras, selesaikan task kalian, dan semuanya harus ada plan untuk kedepannya. Jadi kalian misalnya hidup gini-gini aja, kalian harus ada plan untuk itu, untuk merubah itu. Kalau kalian nggak ada plan, hidup kalian nggak bakal berubah. Jadi mungkin segitu aja video dari gue harap kalian ada manfaat lah dari video ini, dan gue harap gue bisa berguna bagi kalian gitu, misalnya yang struggle, yang FOMO ya kan, terhadap video-video motivasi yang tidak realistis sama sekali. Buatlah task kalian, buatlah hari-hari kalian konsisten mungkin, serealistis mungkin. Menurut gue bisa kerjain ini.
dari jam segini ya kerjain gitu, ya selesaikan. Kalau menurut lu nggak bisa dikerjain dan diselesaikan di hari itu juga, enakan kalian nyicil misalnya yang gue sebutin tadi, dari bab berapa sampai berapa, atau dari poin apa sampai poin apa gue selesaikan sampai poin ini, dan besok gue lanjut sampai poin ini, dan hari ketiga gue selesaikan sampai selesai. Itu cara produktif yang benar. Mungkin segitu aja video dari gue harap kalian enjoy the video, and yeah, I'll see you guys in the next video episode guys.